Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pemaparan eh, diseminasi implementasi budaya positif dari Bapak Apri yang diikuti oleh beberapa teman sejawat dari Bapak Apri. Oke, untuk acara, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua, agar lancar dan hikmat acara ini, kegiatan ini, mari kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Edi. Silakan Bapak Edi untuk memimpin doa. Semuanya, mari kita panjatkan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Edi. Acara intinya yaitu diseminasi dan implementasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Apri Darmawan. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Wahidin sebagai moderator. Sebelumnya ini perkenalkan, nama saya Apri Darmawan. Di sini saya CGP Angkatan 9 yang ingin berbagi praktik baik untuk implementasi eh, budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Sebelum kita ke acara inti, yaitu webinar ini, saya akan mengabsen dulu terlebih dahulu dari teman-teman yang ikut partisipasi dalam webinar ini. Yang pertama ada Pak Edi. Ada Pak Edi? Hadir. Oke, Pak Edi. Terima kasih. Pak Ahmad Kapit. Ahmad Kapit. Oh, mungkin lagi off. Hadir Pak, hadir. Oh ya, terima kasih Pak Kapit. Yang selanjutnya Pak Irfan. Hadir Pak. Terima kasih Pak Irfan. Kemudian yang lain ada Pak Sumarno, ada Pak Abdul Malik, ada Pak Edi Purwa. Pak Edi Purwanto ada nggak? Oh, udah. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja ini akan saya sampaikan tentang webinar budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Gajah. Sebelumnya nanti akan sebelum lanjut ke materi inti, ini saya akan share dulu ice breaking untuk webinar pada sore hari ini. Sebentar. Oke, apakah muncul ini, Bapak, Ibu? Muncul, muncul Pak. Hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk ice breaking kali ini, eh, nah, silahkan Bapak Ibu susun huruf ya untuk menjadi sebuah objek di chatbox aja nanti. Silahkan. Kemudian ini cara bermainnya, setiap peserta menebak kata dari huruf yang diacak dan menuliskan di chatbox. Kemudian peserta pertama atau ketiga berhasil menebak dengan benar mendapatkan poin 10, yang salah mendapatkan poin -5. Oke, silahkan bersiap-siap. Waktunya 10 detik ya Bapak Ibu. Ini soal yang pertama, silahkan ditulis di chatbox.
Waktunya 10 detik dari sekarang. Cukup ya Bapak Ibu? Ini jawabannya apa nih? Ada yang buku tulis, ada buku tulis, buku tulis Pak Kapit. Yang lain mana ini? Oke, lanjut saja. Yang benar yaitu buku tulis. Oke, untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silahkan nanti sama saja dijawab di chatbox. Waktunya 10 detik dari sekarang. Cukup ya, Bapak Ibu? Saya lihat dulu jawabannya. Restoran, restoran, rumah makan, Friendstar. Waduh, ini Pak Waide ini Friendstar ini bisa dijelaskan apa ini? Nggak tahu Pak, kelihatannya kayak free gitu. Jadi saya jawabnya Friendstar. Waduh, ini Bapak Sumarno ini malah rumah makan ini. Waduh, oke nggak apa-apa. Ini Mas Irfan, Pak Kapit, restoran. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian lanjut lagi untuk soal yang ketiga. Silahkan sama saja dijawab di chatbox. Cukup. Kita lihat lagi jawabannya dari beberapa peserta. Ada yang menjawab kos kaki, Pak Kapit kos kaki, Bapak Marno kos kaki. Oke. Kosakata ini Pak Edi. Kosakata bisa dijelaskan ini gimana Pak Edi bisa kosakata ini? Yang betul apa itu Pak jadinya Pak? Yang soal nomor 4 ini ya. Iya. Sebentar. Loh, itu sampel keempat. Ini jawaban yang benar kaos kaki. Wah, tenang dong. Nah, tenan toh piye. Oke, selanjutnya. Nah, ini adu memori dari gambar yang telah Bapak Ibu lihat nanti cara bermainnya. Setiap peserta menebak jumlah atau warna objek dengan benar dan langsung menuliskannya di chatbox. Nanti akan ada gambar gambar hewan. Silahkan nanti ditebak berapa jumlahnya. Contohnya ikan nanti ada berapa ikan atau harimau ada berapa harimau di situ. Kemudian sama untuk peserta nanti poinnya akan di yang benar dapat 10 poin, yang salah dapat -5. Oke, pertanyaan yang pertama, nah, silahkan diingat-ingat dulu waktunya 10 detik dari sekarang. Silahkan langsung dituliskan di chatbox Bapak Ibu.
Oke, jumlah ikannya ada Pak Irfan ada 3, Pak Kapit, Pak Irfan 1, itu. Pak Kapit jawab 3, Pak Edi 0, Pak Wahidin 0. Nah, langsung aja jawabannya. Ini ikannya ada 2. Oh iya. Tuh, salah semua Tiga ini. Pak, ada ikan tuh, ikan itik itu, ikan ayam. Oke, kemudian soal selanjutnya, soal yang terakhir untuk ice breaking ini, silahkan apa warna mobil yang ada di gambar tadi? 10 detik deh, kan? 1, 2. Oke, cukup. Silahkan dijawab di cekbook. Warna merah, red, merah. Wih, kayaknya ini Pak Kapten ini guru bahasa Inggris kayaknya ini. Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ini jawabannya yang benar merah. Oke. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ice breaking pada webinar sore hari ini. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya akan mulai saja untuk presentasi tentang desimilasi atau implementasi budaya positif di sekolah saya, yaitu di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Sebentar Bapak Ibu, Bapak, ini saya akan share. Oke, sudah muncul belum nggak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Nah, dah. Baik, saya akan mulai saja, yaitu desiminasi dan implementasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Gajah. Budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Selanjutnya, budaya positif, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di mana ini untuk budaya positifnya, eh, untuk saya sendiri yang sudah saya lakukan yaitu motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, kemudian kemarin saya juga sudah membuat segitiga restitusi. Contohnya untuk keyakinan kelas nanti akan saya tampilkan di akhir di akhir webinar ini, yaitu mengenai keyakinan di kelas saya, khususnya kelas PJOK kelas 11. Lanjut saja untuk perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa,
kemudian eh, berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, untuk paradigma baru ini mungkin saya juga lagi menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka Belajar ini sehingga mungkin masih banyak yang eh, belum saya terapkan di pembelajaran saya. Contohnya nanti bergotong royong, kemudian kreatif. Kalau kreatif ini kan mungkin yang saya lakukan kalau di pelajaran PJOK yaitu membuat alat modifikasi karena pembelajaran di sarana dan prasarana di SMA 1 Kota Gajah khususnya lapangan itu sangat kecil sekali sehingga saya selaku guru penjas harus bisa kreatif untuk memodifikasi permainan-permainan olahraga seperti contohnya permainan bola softball, kemudian permainan kasti itu harus dimodifikasi untuk pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya miskonsepsi teori kontrol yang eh, dipendapatkan oleh Dr. William Dasar, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan sangat bermanfaat bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, stimulus respon atau kemudian melakukan teori kontrol. Contohnya, stimulus responnya yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya berarti realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang untuk teori kontrolnya, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuannya masing-masing. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru atau pengalaman-pengalaman baru yang mungkin didapatkan dari pelatihan-pelatihan mandiri atau di rekan sejawat. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Contohnya model berpikir menang-menang. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu, kita ke materi tentang disiplin positif. Makna dari disiplin positif itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara yaitu mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri.
nilai-nilai universal. Profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebijakan universal menurut Ibu Primary Years Program, sikap murid yang pertama yaitu toleransi. Ada banyak sekali toleransi ini, ada toleransi agama, toleransi suku, budaya, kemudian ras, dan lain sebagainya. Kemudian rasa hormat kepada guru, rasa hormat kepada orang tua, rasa hormat kepada rekan sebaya. Integritas, memiliki integritas yang tinggi, yaitu memiliki integritas. Kemudian yang keempat, mandiri. Contohnya mandiri, yaitu ketika pembelajaran peserta didik bisa mengaplikasikan apa yang diterapkan oleh guru sehingga pembelajaran tidak terkendala. Yang kelima, menghargai teman, menghargai guru, menghargai rekan sebaya. Antusias. Nah, ini yang harus dilakukan oleh seorang guru, bahwasanya ketika pembelajaran atau ketika kita mengajar, untuk murid harus antusias ketika diajar oleh guru tersebut. Kemudian memiliki rasa empati, kemudian memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, kreativitas, kerjasama sesama rekan, kemudian percaya diri dan memiliki komitmen. Nah, ini komitmen ini mungkin yang sudah kita buat bersama peserta didik di dalam kelas ketika contohnya keyakinan kelas, yaitu contohnya tidak boleh main HP, kemudian tidak boleh berbicara kotor dan lain sebagainya. Lanjut lagi, nilai-nilai kebajikan universal. Ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Yang selanjutnya, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, memiliki rasa toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai kebajikan universal, petunjuk seumur hidup, dan keterampilan hidup, lifelong. Keterampilan hidup, yang pertama dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan kemampuan kita dan lakukan apa yang terbaik menurut kita masing-masing. Kemudian petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor sesama rekan kita. Nilai-nilai kebijakan universal menurut ini ada 7, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini mungkin nilai-nilai kebajikan universal, contohnya peduli, rajin, integritas, seperti yang sudah saya sampaikan yang di awal tadi. Ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin ada gotong royong, kemudian percaya diri, toleransi, bersyukur,
pengabdian, tanggung jawab, dan disiplin. Ini ada banyak sekali mungkin dari beberapa nilai kebajikan yang universal ini mungkin Bapak Ibu bisa memilih beberapa saja, tidak harus semuanya. Tapi kalau memang semuanya bisa dilakukan ya monggo. Jadi silahkan untuk diperhatikan untuk nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, ini untuk contohnya nilai kebajikan kembalikan barang ke tempatnya. Mungkin Bapak Edi kembalikan barang ke tempatnya itu termasuk nilai apa ini Pak Edi? Ada nilai toleransi, disiplin, tanggung jawab, toleransi, tadi eh, ini nih. Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Tanggung jawab. Ya, coba nanti kita lihat jawabannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Pak Irfan, dilarang mengganggu orang lain termasuk nilai kebajikan apa ini? Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi. Ya, toleransi. Oke. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ini Pak Wahidin ini dilarang melakukan kekerasan apa ini? Masuk ke nilai kebajikan apa ini universalnya? Toleransi mungkin, Pak. Toleransi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Dilarang menggunakan narkoba. Nanti lihat di sini. Kemudian lanjut aja bergantian dan menunggu giliran. Kemudian dilarang merokok, menggunakan masker, gunakan masker, kemudian berjalan di kelas dan koridor. Kita cek dulu jawabannya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Itu termasuk bertanggung jawab. Kalau yang kedua, dilarang mengganggu orang lain, itu saling menghormati nilai kebajikannya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu ada dua nilainya, yaitu yang pertama, menghormati orang lain, dan komitmen. Karena kita sudah berkomitmen dengan sekolah bahwasanya jam 7.00 itu gerbang sekolah sudah ditutup. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu ada nilainya keamanan, kemudian saling menghormati. Nah, kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk nilai kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain karena ini termasuk contohnya antrian sembako. Kemudian berempati terhadap orang lain. Kalau dilarang merokok, ini nilainya nilai kesehatan dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker sama kesehatan juga karena kalau dulu waktu zaman COVID mungkin setiap sekolah mewajibkan untuk menggunakan ya mohon maaf Bapak Ibu tadi ada kendala sinyal. Ini kita percepat saja. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh Pak Panitia atau Anda mendapatkan surat teguran menghindari ketidaknyamanan. Kemudian dua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda. Kemudian yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, jadi orang yang bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menurut Diane Gosen, dalam bukunya yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri.
Nah, ini untuk kasusnya kita skip saja. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Eh, ini kita bisa lihat identitas gagal, kemudian identitas yang sukses. Contohnya hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas suksesnya konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian tidak nyaman untuk murid, kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kemudian perilaku pasif agresif yang meningkat. Nah, ini masih lanjut tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian masih sama. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah. Itu termasuk sanksi atau hukuman? Coba Pak Wahidin, Hukuman, Pak. kenapa kok bisa hukuman ini? Ya karena prosesnya itu tidak disertai dengan keinginan dan hati yang tulus untuk berubah dari seorang siswa. Oh, baik. Jadi ini jawabannya hukuman. Ya, betul menurut Pak Wahidin itu mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk sanksi atau hukuman. Ini Pak Edi, coba Pak Edi bisa dihidupkan mikrofonnya, Pak Edi. Hukuman, Pak. Mas hukuman, kenapa hukuman ini Pak Edi? Kenapa nggak konsekuensi atau sanksi? Hukuman. Oke, hukuman ya. Tapi kalau konteksnya di pembelajaran PJOK mungkin untuk lari mengelilingi lapangan ini termasuk konsekuensi ini. Bukan hukuman karena ini menyangkut dengan pembelajaran PJOK yang apa ya melibatkan bukan melibatkan ada di materi pembelajaran PJOK itu termasuk lari, jogging, kemudian lari 12 menit, lari di lapangan untuk eh, ke materi tentang pembelajaran atletik gitu. Lanjut saja, ini sama aja. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk Hukuman. Nah, saya rasa untuk hukuman dan konsekuensi mungkin sudah cukup. Kita lanjut lagi ke nah ini dihukum oleh penghargaan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian dan motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Lanjut lagi untuk hukuman penghargaan. Nah, kita lanjut ke restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen yang ditulis tahun 2004 silam. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Contohnya restitusi memperbaiki hubungan, restitusi dalam tawaran atau bukan paksaan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut lagi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kasih sayang dan
rasa diterima. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi yang diraihnya. Yang selanjutnya kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan mampu mengendalikan arah seseorang. Yang selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau untuk kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa bersama rekan-rekan dan eh, rekan-rekan sejawat, mungkin begitu. Nah, ini ada contoh satu soal, mungkin eh, saya bacakan saja. Bimo merupakan anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang Bentar. Bukan. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis ini. Share-nya malah hilang. Sebentar Bapak Ibu, ini ada kesalahan teknis. Saya share lagi PPT-nya. Oke. Sampai mana tadi ini? Oh, sampai ini pertanyaan ini. Nah, ini lanjut lagi. Ada Bimo seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan yang jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru katanya seperti itu. Nah, ini eh ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, dan kebebasan. Ada yang eh, bisa menjawab kebutuhan yang dipenuhi oleh anak-anak ini? Kesenangan mungkin Pak itu Pak. Gimana Pak Wahidin? Kesenangan karena si Bimo juga mengungkapkan bahwa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru kan gitu. Oke. Nah, kita lihat jawabannya bareng. Nah, benar sekali. Terima kasih Pak Wahidin sudah menjawab, yaitu jawabannya yaitu kesenangan. Kenapa kesenangan? Karena ketika si Bimo ini seorang anak TK selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai kendaraan. Nah, ini kan eh, termasuk kesenangan karena si Bimo ini sering apa ya berlari terus ketika pembelajaran di sekolahnya. Tuh. Nah, kita lanjut lagi eh, yang terakhir yaitu eh, keyakinan kelas.
Nah, keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu di sekolah sudah ada yang menerapkan tentang keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Contohnya yang mungkin tadi saya sebutkan yaitu apa yang akan dilakukan ketika pembelajaran. Yang tidak boleh dilakukan pas pembelajaran ketika guru menjelaskan atau ketika teman menjelaskan di depan kelas. Contohnya ya ketika orang lain berbicara, siswa yang lainnya ikut mendengarkan, tidak boleh mengobrol, tidak boleh bermain HP dan lain sebagainya. Seperti itu untuk keyakinan kelasnya. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus apa harus melakukan keyakinan kelas? Karena itu termasuk budaya positif, lingkungan positif, kemudian nah ini untuk pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat seperti abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, ketika pembentukan keyakinan kelas ini, semua murid diharapkan hadir di pas pembuatan keyakinan kelas, sehingga nanti ketika murid menuliskan keyakinan kelas dan itu didiskusikan dengan gurunya masing-masing, sehingga terciptalah keyakinan kelas yang sudah disetujui antara murid dan guru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mungkin yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid yang di sekolah untuk bercurah pendapat, seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan muridnya ketika di kelas menggunakan papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran poster. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gunakanlah menggunakan kalimat-kalimat yang bersifat positif. Contohnya kalau kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Contoh kalimat positifnya yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian selanjutnya tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kemudian Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, kita mengajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan dan keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, yang tadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, kemudian datanglah tepat waktu berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Kemudian selanjutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid dan guru. Kemudian yang selanjutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga muridnya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat semua warga, sehingga nanti ketika ada murid yang lupa untuk bisa membaca di keyakinan kelas yang sudah ditempelkan di kelasnya masing-masing. Contoh keyakinan kelas ini, contohnya seperti ini. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian selanjutnya, contoh keyakinan kelas yang ketujuh, hormat, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang selanjutnya,
diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Mungkin untuk keyakinan kelas cukup itu saja. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini contohnya segitiga restitusi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Itu termasuk segitiga restitusi. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati, kemudian apa yang ingin menjadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kegiatan ini. Nah, apa itu untuk menstabiliskan identitas atau stabilis identity, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang-orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kita berhak untuk merasa begitu. Terus kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu termasuk menstabilkan identitas. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contohnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh pertanyaannya seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan yang mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika murid itu melakukan eh, kesalahan. Dan yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Gitu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ketika identitas sukses telah tercapai, atau langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, atau langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, terus kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai sini ada yang mau menambahkan? Mungkin Pak Waidin silahkan menambahkan tentang budaya positif, atau yang lainnya Pak Edi, Pak Abdul Malik, Pak Sumarno, monggo silahkan. Nah, untuk Atau mungkin kita buka sesi pertanyaan mungkin Pak Apri. ini waktunya udah jam, waktunya Oh sebentar ya, lagi. sudah Mending ini aja. habis ya. Ya, Oke. Mungkin kalau dari saya, mungkin guru itu masih belum belum tahu pasti ya, apakah itu hukuman, apakah itu apa tadi, kesepakatan kelas ataupun ini tadi. Jadi eh, mungkin perlu lebih banyak lagi kita belajar tentang hal-hal yang seperti ini. Jadi luar biasa sekali kita sudah diberikan materi yang seperti ini dari Pak Apri, sehingga membuka diri kita. Oh, ternyata selama ini yang kita berikan itu bisa memperburuk apa ya, kondisi dari si siswa, kan seperti itu. Jadi saya rasa seperti itu.
Hmm? Mikrofonnya Pak Apri. Mikrofonnya. Mikrofonnya belum di ini unmute. Nah, mohon maaf ini tadi mikrofonnya lupa dihidupkan. Ya, baik itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktu yang kita terbatas. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain hari. Eh, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nanti untuk contoh-contoh video keyakinan kelasnya mungkin akan saya share nanti di grup yang telah kita buat atau nanti Bapak Ibu bisa melihat hasil aksi nyata saya di YouTube atau di PMM. Mungkin itu saja yang saya dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita berjumpa di lain waktu, berjumpa di dunia yang sesungguhnya, bukan di dunia maya lagi. Eh, mohon maaf jika ada salah kata atau salah kata, salah apa lagi ya? Itu itu saja. Pak Wahidin, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali materi yang disampaikan kepada kita semua bahwa ternyata apa yang sudah kita lakukan selama ini mungkin belum benar. Jadi perlu pembenaran dari apa yang telah materi yang diberikan oleh Pak Apri. Mungkin waktulah yang memisahkan kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain yang bisa memperjumpakan kita kembali. Kita tutup saja untuk kegiatan kita hari ini dengan lafal tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya untuk pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Ya. Terima kasih, Bang.